mereka mempunyai 4 karyawan. 1-4 jam mempunyai biaya yang sama. 5-8 jam berikutnya adalah kelipatannya. Oke. Jadi ini adalah contoh biaya variabel bertingkat. Jadi misalnya dalam perusahaan itu dihitung per jamnya dan di situ ada 4 pegawai. 1-4 jam 10.000 misalnya. Nah, ternyata yang dibutuhkan adalah 5 jam. Maka perusahaan harus membayar 20.000 karena sudah melebihi 4 jam. 5 jam karena 5-8 jam adalah kelipatannya. Semacam itu. Ini disebut biaya variabel bertingkat. Pada tingkat tertentu dia akan naik. Kalau di sini yang bertingkat kalau di gambar 2.2 ada KT biaya tetap, ada KV variabel, dan ada KVB variabel bertingkat. Oke, teman-teman coba dilihat gambar 2.2 halaman 2.7. Di situ kalau KT biaya tetap itu tetap terus, meskipun dia memproduksi berapa unit pun dia akan tetap. Kalau dia variabel yang pertama, jenis yang pertama tadi, yang variabel murni, dia akan meningkat secara proporsional. Nah, tapi yang kedua yaitu jenis variabel bertingkat. Itu dia kan sampai 40 tetap. Terus nanti kalau sudah lebih dari 40 dia naik jadi Rp150. Nanti ternyata lebih dari 60 dia naik lagi jadi 200. Jadi ada melampaui tahap tertentu, melampaui angka tertentu dia akan meningkat. Tapi tidak meningkat secara produksi, secara proporsional. Jadi cuma pada tahap tertentu saja, pada nilai tertentu. Oke. Yang ketiga ada disebut biaya variabel lengkung, yaitu biaya variabel ekonomi atau economic variable cost. Biaya yang secara total berubah tapi tidak secara proporsional. Misalnya, pada awal biaya atau harganya normal. Kemudian saat menengah dia dapat diskon. Lanjutan dia akan lebih mahal dari yang awal. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Pada waktu beli pertama dia cuma beli 1000 unit. Harganya 10.000, jadinya 10 juta. Pada saat menengah dia beli 3.000 unit. Kemudian dia mendapat diskon sehingga harganya menjadi hanya 9.000. Totalnya menjadi 27 juta. Ternyata yang ketiga lanjutan dia ingin membeli 6.000, lebih banyak dari sebelumnya. Tapi harganya malah lebih mahal, 15.000 unit. Karena apa? Karena kemungkinan si penjual itu membutuhkan tambahan produk, tambahan bahan. Misalnya mereka harus mengimpor untuk memenuhi 6.000 unit ini. Oleh karena itu harganya lebih mahal, 15.000, lebih mahal dari yang awal. Nah, ini disebut biaya variabel lengkung, seperti itu. Oke. Nah, dari biaya variabel ada yang ditanyakan teman-teman? Oke.
Saya lanjutkan ke biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi perubahan kegiatan. Jumlah totalnya tidak berubah walaupun kegiatannya berubah, dengan catatan sampai jangka waktu tertentu. Yang kedua, biaya per unit makin kecil apabila kegiatan makin besar. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Jumlah totalnya berubah walaupun jumlah totalnya tidak berubah walaupun kegiatannya berubah. Jadi di sini 0, meskipun dia 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 5000, dia biayanya tetap 5 juta. Sampai jangka waktu tertentu. Jadi sampai batasan ini dia akan berubah. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena misalnya untuk memproduksi lebih dari 5000 unit dibutuhkan mesin baru. Nah, maka itu kan biayanya bertambah lagi, biaya tetapnya. Oleh karena itu sampai batasan ini, garis ini, biayanya tetap sebesar 5 juta. Berapapun mereka memproduksi sampai 5000. Yang kedua, biaya per unit makin kecil apabila kegiatan makin besar. Maksudnya, biaya per unit makin kecil, daerah ini yang paling kiri, biaya per unit makin kecil yang tengah, jika yang diproduksi semakin banyak yang kiri. Contohnya, kalau kita memproduksi 1000, maka per unitnya adalah 5000. Kalau kita memproduksinya 2000, maka per unitnya 2500. Semakin banyak kita memproduksi 5000 ini, maka biaya per unitnya 1000. Nah, ini karena biaya tetap adalah biaya jumlahnya akan tetap berapapun kita memproduksi. Kalau semakin banyak kita memproduksi, maka per unitnya akan semakin sedikit, semakin kecil, semakin murah. Oleh karena itu lebih baik kita memproduksi banyak-banyak sampai batas tertentu untuk memperoleh hasilnya maksimal, semacam itu. Oke. Kemudian biaya untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan. Ada yang disebut dengan biaya tetap bertingkat. Jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu dan berubah pada kapasitas yang lain. Misalnya, 1000 unit membutuhkan satu pengawas dengan gaji atau dengan biaya pengawas ini adalah 100.000. Kalau 1500 unit membutuhkan satu pengawas dan satu pembantu pengawas. Kalau 2000 unit, satu pengawas dan 2 pembantu pengawas. Jadi kapasitas tertentu, pada kapasitas tertentu ini dia berubah, dia biayanya akan berubah, tapi ini bukan variabel. Oke. Kemudian ada committed fixed cost, biaya tetap yang dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang atau untuk menjaga kapasitas yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Misalnya penyusutan aktiva tetap, biaya pajak kekayaan, asuransi, gaji direktur, dan lain sebagainya. Jadi biaya tetapnya ini tergantung dari keputusan yang masa lalu. Biasanya mengenai contoh-contoh ini sudah ada sebelumnya dan tinggal dilanjutkan saja. Seperti itu. Kemudian sifatnya yaitu berhubungan dengan periode jangka panjang, tidak bisa diturunkan di tengah periode tanpa mengalami kerugian, misalnya penjualan gedung atau